kan sebenarnya gue ngambil poin dari sini kayak gini loh, kayak pengakuan mau cakep jelek dari orang lain itu nggak penting. Yang penting pengakuan dari diri sendiri. Bahwa lu tuh cukup, bahwa lu tuh punya potensi, kayak potensi. Gitu. Kenapa tuh? Alhamdulillah. Ya sebat dulu, sebat. Gimana? Ngobrolin apaan? Yang tadi tuh. Mana? Gue yang nanya dah. Kenapa sih masih banyak orang yang nggak bersyukur? Masih banyak orang yang nggak bersyukur. Karena mereka terlalu melihat ke atas. Karena mereka selalu melihat orang-orang yang mungkin menurut dia punya kelebihan dari diri dia sendiri. Padahal sebenarnya orang yang diagung-agungkan itu belum tentu punya kelebihan yang kita punya gitu. Iya benar sih. Iya. Enggak, yang gue bingungin tuh kenapa kayak mereka tuh susah buat kayak mengapresiasi hal-hal kecil gitu kan. Kayak lu nih minum air ya kan, minum kopi nih, itu udah termasuk hal sederhana sih, maksudnya yang membuat diri kita bahagia gitu kan. Kayak gue ngeliat kan kayak orang-orang ke bawah belum bisa minum Coca-Cola, belum tentu bisa minum Coca-Cola kayak kita gitu, belum tentu bisa minum kayak kopi. Kan kayak mereka tuh kayak kurang gitu kan, maksudnya buat bersyukur tuh. Karena menurut gue sekarang itu ini sih lebih ke kayak tuntutan sosial media kali ya. Ingin terlihat media itu selalu ingin terlihat lebih kalau gue punya ini, gue punya ini, tapi dia masih ngeluh gitu loh. Masih kayak contoh gitu, kayak gue kesel banget ngeliat ada SW temen gue gitu. Kayak sebelumnya dia tuh apa ya baik gitu, maksudnya bagus lah, nge-share tentang hal kebaikan gitu. Tapi setelah itu malah dia nge-share ke-insecurean dia gitu, nge-share hal-hal yang menurut dia itu apa ya, kurang gitu lah. Padahal sebelumnya ini loh, sebelumnya dia kayak dia tuh nge-share sesuatu di sosial media itu yang vibes-nya positif. Tapi setelah itu kenapa dia yang jadi negatif gitu loh? Menurut gua kayak gitu. Itu banyak kayak gitu ya, orang-orang gitu. Banyak. Terus kalau emang gue pribadi sih, emang gue pribadi juga bukan orang yang pintar dan bukan orang yang positif. Iya sama gue juga, apalagi ya. Tapi kita sebagai manusia harus berusaha untuk melakukan hal yang baik lah. Ya, melakukan hal yang baik. Kita bagi vibe positif kita ke teman-teman kita. Ya kan, kita kayak misalkan teman kita lagi pikirannya lagi apa gitu, ngertiin sesuatu hal jadi negatif gitu, maksudnya nggak ambil sisi positifnya. Ya kita ingetin gitu loh. Maksud gua emang salah apa jadi orang baik itu? Nggak salah men, menurut gua. Nggak salah sih. Maupun lu setelah baik ke orang lu dijahatin, lu tidak salah, yang salah bukan di diri lu. Iya, di diri dia. Mungkin gua juga nggak tahu gitu kan. Ya kayak gitu. Jadi yang penting berbuat baik aja, karena kalau kita berbuat baik itu sudah membentuk mindset kita untuk positif. Iya. Ketika mindset kita positif, ya walaupun kita belum punya hasil apa-apa, setidaknya pola pikir, mindset kita, hati kita itu sudah diarahkan ke hal yang positif. Jadi menurut gua hal-hal yang kayak kalau baik maksudnya ke teman itu maksudnya kalau misalkan baik itu harus pilih-pilih orang gitu kan. Menurut gua sih enggak, kalau nggak bisa lah. Kalau gitu baik itu ke semua orang menurut gua. Kalau misalkan ada yang komen gitu, ya ketika gue baik ke orang, ya orang itu malah nggak berbuat baik kembali ke gue, nggak ada feedback baiknya ke gue gitu kan. Ya berarti yang salah siapanya? Ya mindset kita. Kenapa kita berpikiran ketika kita baik ke orang harus ada feedback baik ke kita? Nggak harus gitu kan? Iya. Kan kita berbuat baik di sini
yang penting minta ridho yang di atas, bukan minta ridho manusia. Intinya kita berbuat baik ke orang, udah nggak usah minta feedback apa-apa. Cuman kalau orang berbuat baik ke kita nih, lo harus ingat dia tuh pernah buat Ya, baik ke lo gitu. Karena kalau misalkan ini semua bisa dirubah ke, maksudnya semua orang bisa berpikir mindset seperti itu, mungkin tidak ada orang yang masih menyesal ketika berbuat baik. Iya, benar. Karena kan ada orang yang menyesal ketika habis baik. Anjir lah. Gue habis beliin ini dia bakso. Masa gue lagi lapar nggak dibeliin bakso? Ya kan? Itu kan udah kayak ya jangan berharap lah gitu Iya. kan, maksudnya lu baik ke orang kok malah mikirin feedback sih, kan kayak gitu kan. Ya toh dengan kita baik ke orang mungkin kita nggak tahu gitu, keselamatan kita mungkin datang dari doa tuh orang. Iya. Pertama kan rezeki kita dibukain dari itu orang, doa tuh orang, kita nggak ada yang tahu. Yang penting mah nggak usah kayak aduh nyesel gue habis bayar sama dia malah dia jahat sama gue nih kan. Gue udah dia lagi ini gue utangin, habis itu utang gue nggak dibayar, ya ilah apa anjir, malah lu malah yang tadinya lu niat baik ngebantu orang malah kayak berpikiran negatif ya, walaupun emang gitu kan. pure-nya bukan salah kita semua. Iya, benar. Tapi ya minimalisir lah hal negatif ya. Gue juga bukan orang baik juga Iya. gitu kan, maksudnya kayak ada saat dimana kita tuh nggak tahu kita diselamatkan atau entah dari doa siapa, itu kita nggak tahu gitu loh. Entah dibalas langsung sama Allah misalkan kayak kita habis nolongin orang gitu, tapi kita berpikiran kalau gue susah ntar tuh orang nolongin gue lagi nggak ya. Itu kan berarti lu berharap sama orang dong, berharap sama apa kebaikan lu dibalas sama orang, tapi nggak tahu misalkan dibalasnya entah seminggu ke depan, Iya benar. sebulan ke depan, 2 bulan, bertahun-tahun ke depan, mungkin ketika lagi ada kecelakaan gila ya. Hal yang buat itu hal fatal tapi bisa diminimalisir karena dulu kita pernah ikhlas bantu orang. Makanya kadang gue juga belum bisa ikhlas orangnya gitu kan, tapi emang salah kalau kita saling ngingetin kan? Enggak sih ya kan, maksudnya kita tuh enggak, itu tuh manusia sosial. Iya, makhluk sosial. Makhluk sosial pasti butuh bantuan dari orang lain. Ya kan, itu otomatis menurut gua hukum alam sih, ntar juga bakal kembali ke kita. Tapi menurut gua pernah nemuin kayak orang ada yang berpikiran kayak gini, pada nantinya kita akan hidup sendiri. Itu menurut lo gimana sih itu? Maksudnya menurut sendiri, maksudnya kayak balik lagi ke diri sendiri, itu benar nggak sih kalau menurut lo? Ya itu sih ya tergantung persepsi orang aja sih. Tapi pada akhirnya kita sendiri itu ya emang semuanya nentuin masa depan kita sendiri. Maksudnya sendiri tuh dalam artian di sini ketika temen lu udah ngasih semangat nih, cuman akhirnya kan kita yang sendiri yang kayak menopang diri kita sendiri kan buat bangkit gitu kan. Iya gitu ya, kadang. Itu makanya kita harus ngebangun mindset yang positif dalam diri kita, ya emang semuanya kembali ke diri sendiri, tapi tergantung persepsi orang lain juga, maksudnya tergantung gimana individunya lah. Benar gitu kan. Tapi kan dalam proses misalkan kayak ayo semangat lu kerja kayak gini misalkan kan, ya kita semangat kerja atau mungkin kembali ke diri kita sendiri, apaan sih tuh orang kayak misalkan kayak gitu atau enggak, ya udah ntar gue semangat tapi ntar itu kan ya kan ada ininya juga kan, surat Al-Baqarah yang Allah nggak bakal ngubah suatu kaum kalau bukan kaumnya sendiri yang berubah dirinya sendiri kan begitu. Iya. Ya, makanya emang kembali ke diri kita sendiri. Tapi kan dalam proses kita untuk menjadi diri sendiri itu kan pasti ada campur tangan orang lain. Tidak mungkin pure kita sendiri. Misalkan entah dari orang tua, entah dari teman sekitar, entah dari tetangga, atau entah bahkan dari orang yang nggak kita kenal, kita ketemu di jalan, ada apa bang? Kayak gini. Kayak gitu. Jadi apa ya? Kita tuh tidak bisa sepenuhnya sendiri. Semua itu kayak lu nggak bisa bikin baju, lu pakai baju juga yang bikin orang lain. Ya kan, orang lain, kita butuh orang lain untuk bisa buat baju, terus kita beli baju kita pakai. Iya sih. Celana dalam juga kayak gitu. Sarung juga kayak gitu. HP, emang lu bisa bikin HP sendiri? Iya. Kan tidak, itu kan istilahnya hal yang tanpa kita sadar, kita tuh emang saling membutuhkan gitu. Perusahaan butuh kita dibeli barangnya. Iya. Ya kan, kita butuh untuk menggunakan untuk alat komunikasi HP. Contohnya kayak gitu, kita saling membutuhkan. Dan perusahaan juga butuh orang buat ngerjain itu biar jadi HP kan. Gak mungkin kan CEO-nya begitu, ownernya gitu kan. Butuh kayak gitu. Jadi menurut gue yang penting mindset kita terus ya mungkin untuk sepenuhnya positif mungkin ya semuanya bertahap ya.
nggak harus ini, yang penting kayak tadi tuh, kayak gue ngeliat SW kayak gimana ya. Ya itu sih emang kembali ke dia ya. Kalau emang gue nggak suka ya boleh skip gitu kan, tapi Iya. kan itu kan teman gue satu kontak sama gue kan, masa ya gue tidak memperhatikan. Iya benar. Ya kan, masa iya gue cuek gitu kan. Mungkin dimana kita tuh nggak tahu loh di jalan, mungkin kayak contoh lah, kita ambil contoh lagi, kayak kita ngeliat ranting di jalan, kita tahu kalau itu bisa membahayakan orang. Ini menurut gue ya, itu bisa membahayakan orang, tapi ketika kita lewatin itu ranting, kita jalan sampai rumah kita selamat, iya. Tapi kita sadar bahwa itu ranting itu bisa membahayakan orang. Iya. Tapi kita nggak berusaha untuk nyingkirin tuh ranting ke pinggir jalan biar nggak lebih berbahaya gitu kan. Tapi kita cuek, tiba-tiba ada kejadian yang kita nggak tahu, ternyata sebabnya dari ranting itu. Ya kan kita tahu kalau itu bisa membahayakan. Menurut gue itu dosa. Gitu loh, karena kita tahu itu bisa membahayakan orang, tapi kita tidak berusaha untuk menyingkirkan. Itu kan satu hal kecil berbuat kebaikan gitu loh, tapi bisa berdampak besar bagi orang lain. Kenapa hal kecil kayak gitu kita nggak bisa buat kebaikan? Mungkin keselamatan orang lain ada di kita. Gitu loh. Allah ngelihat dan kita sadar, itu kan kita kan digerakin, maksudnya hati kita digerakin sama Tuhan gitu kan, untuk bergerak bawa positif, kayak mikir positif. Gue singkirin nih ranting, takutnya bahaya buat orang. Nah itu kan positif. Siapa yang nimbulin kalau bukan yang dari atas? Makanya kita harus rubah mindset kita untuk lebih positif aja. Ya sama lah kayak ngeliat SW kayak gitu, kita mungkin lebih cuek, ya udah sih dia ini kayak gini. Tapi kita nggak tahu, mungkin orang itu emang lagi stres bener-bener. Iya. Dan mungkin dari kita dia bisa meringankan, walaupun tidak menghilangkan, tapi setidaknya meringankan masalah dia kayak gitu. Tapi kadang ada orang bikin SW sebelumnya kayak ya dia semangat gitu, kayak misalkan apalah nggak tahu tentang hal yang positif, tapi setelah SW setelahnya kayak dia malah ngerasa insecure gitu. Menurut gua apa sih yang lu insecurein gitu, kalau lu nggak ngeliat hal-hal yang lebih bawah, kan lu tuh muncul hal insecure karena lu, menurut gua ya mungkin iya ada faktor dari orang lain mungkin yang entah menjatuhkan kita atau mengomentari kita dengan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ada juga yang faktor dimana kayak insecure tuh datang ketika kita nggak bersyukur. Kayak misalkan gue nggak ganteng nih, gue gendut anjing, jidat gue jenong gitu kan. Coba lihat di luar sono, ada anak-anak yang ada di bawah kita yang palanya mungkin lebih besar dari gue ya kan, yang rambutnya kayak gimana, badannya lebih besar dari gue, dan dia sudah terkena penyakit. Ya mungkin di luar sana kan ada orang yang lebih kurang lah daripada kita, gitu lah istilahnya, entah dari fisik, entah dari mental, ada yang lebih kurang dari kita. Ya insecure itu datang dari orang-orang yang menurut gua itu mereka nggak bersyukur dengan apa yang mereka punya, dan mereka selalu melihat ke atas, melihat orang yang lebih dari kita, padahal tanpa kita sadari kita tuh punya potensi yang besar loh. Yang mungkin nggak dimiliki orang yang menurut kita bisa bikin kita insecure. Gitu loh, misalnya gue insecure kalau nih si bocil bisa gini-gini nih, gue nggak bisa nih, aduh si bocil ganteng, gue jelek gitu kan. Padahal kan di situ ada kelebihan gua yang nggak lu punya gitu. Iya, Kenapa ada kelebihan dia. Iya. Ada kekurangan yang di diri gua yang gak gua dapat dari lu gitu kan. Kenapa sih nggak berpikir positif kayak gitu terus? Mungkin ada yang ngeles juga ya, gua nggak tahu, itu mah terserah mereka. Mungkin kayak mikir tapi kan lu nggak tahu apa back life gua gitu kan, background gua belakang kayak gimana kan, kehidupan gua sebelumnya kayak gimana, apa yang udah gua jalanin, apa yang udah gue laluin. Oke, gue terima itu kan, gue terima masuk pembelaan lu gitu. Tapi lu pernah berpikir nggak ada yang mungkin lebih parah dari lu merasa itu berat masalah lu, tapi ternyata ada yang lebih besar dari masalah lu, tapi responnya tidak seperti lu gitu loh. Mereka responnya lebih bersyukur, lebih kasih udah gue jalanin aja. Iya, bahkan orang yang kayak sekarang yang orang-orang buntung dia masih bisa terima gitu. Contohnya kan malah dijadiin bahan dark jokes ya kan gitu kan. Itu karena bahkan mereka ada juga kan fotografer yang nggak punya tangan. Iya itu kan, Bang Zul tuh kan. Udah nikah sekarang kan dia. Rezeki mau nggak ada yang tahu. Benar. Nggak ada yang tahu. Iya. Ketika mungkin kalau misalkan mohon maaf Bang Zul ya, maksudnya ketika Bang Zul itu
dia insecure, tidak positif, maksudnya tidak mengakui potensinya, mungkin kita nggak tahu gitu. Iya, beliau sekarang seperti apa, tapi Benar. dengan beliau menerima keadaannya ha? dan beliau punya potensi dan dikembangin, banyak orang-orang yang lebih baik dari Bang Jul, maksudnya dalam hal fisik, iya, ha? mereka malah iri dengan Bang Jul. Iya. Ya kan, wah anjir keren, dia bisa sukses dari situ. Iya. Kenapa nggak kita contoh semangatnya? Benar, Kenapa nggak kita contoh vibe positifnya? Iya, gitu loh? profesional fotografer men, Iya. gitu kan. Iya. Semua orang kenal, orang-orang hebat yang kenal dia tuh. Benar. Ya kan, orang-orang kayak kita main cari-cari mah walam lah yang Iya. kenal kan paling cuma orang-orang terdekat doang. Orang-orang terdekat, Ya kita bisa ambil dari contoh dari situ gitu loh. Kalau misalkan terlalu aduh ngapain gitu tuh kayak lu tuh cuma kurang bersyukur, dan mungkin ada orang yang lebih dan di bawah kita tapi dia berusaha untuk kuat, berusaha untuk ikhlas, tapi kan lu nggak tahu cara gua ngadepinnya, mental gua dengan mental dia, mereka mungkin beda. Tapi kan lu masih punya pilihan gitu menurut gua ya. Karena orang yang ada di bawah kita tanda kutip dalam mungkin segi materi atau apa, tapi mereka keadaannya mungkin lebih parah dari kita, entah dengan masalah apapun itu, tapi mereka masih positif, masih mau menerima, dan itu kan mau nggak mau mereka harus menjalani. Kalau mereka nggak menjalani, mereka nggak hidup. Iya. Gitu loh, istilahnya kan kayak gitu. Sedangkan kita punya pilihan yang kita makan aja masih bisa lah makan nasi. Ya kan, mereka aja makan nasi mungkin 1 liter bisa buat seminggu. Mau walau kita nggak ada yang tahu kan. Tapi sekarang kita nggak mikirin buat beli beras, cuma tertimpa masalahnya aja. Benar. Nggak ketimpa cara maksudnya cara gue harus tetap bertahan hidup, tapi terus tetap ketimpa masalah gitu. Kan kita belum tentu ada di posisi dia tuh kita kuat. Iya. Makanya stop banding-bandingin lu sama orang yang lebih, mungkin yang menurut lu lebih baik daripada lu. Tapi coba tolong bersyukur dan lihat ke bawah. Itu masyarakat sekarang tuh menurut gua terlalu ngedongak ke atas gitu. Kayak terlalu melihat kayak anjir tuh orang punya iPhone 12 gitu kan. Anjir, iPhone itu punya Huawei P40. Ya kan gak ada yang tahu kan. Coba lu bersyukur apa yang lu punya, ya udah pakaian lu udah yang lu punya gitu. Iya. Bersyukur lu punya potensi yang bahkan orang lain nggak tahu. Mungkin ketika lu tetap berjuang, potensi lu bisa membuat diri lu naik, semuanya membaik gitu, entah dari materi, entah dari apa kan jadi membaik, lu malah bisa jadi contoh untuk orang lain gitu. Bukan jadi bahan insecurean orang lain, tapi jadi bahan contoh, dia aja kuat gitu. Kayak gitu sih. Apalagi kayak sekarang men yang gue ngeliat kayak medsos gitu kan, orang kalau misalkan nggak upload status gitu kan, kesannya kayak nggak punya temen, apa-apa semua ditolak ukurnya dari sosmed gitu. Iya. Kenapa gitu ya? Yang gue heranin kayak gitu, lu mau nyari attention gitu ke orang lain, nyari validasi dari orang lain gitu kan. Yang gue gituin gitu, maksudnya kayak lu main sosmed nggak ngupload, berarti lu nggak punya temen, orang anggapnya. Lu nggak kayak gini, lu nggak punya apa-apa. Gue sempet bingung gitu sama orang-orang yang mikir kayak begitu tuh, nggak tahu kenapa. Ya karena kan mungkin sekarang menurut gua dunia maya itu sudah lebih luas daripada dunia real. Real life ya. Ya real life tuh lebih kecil dari dunia maya. Orang mungkin lihat seperti itu. Jadi gitu sih menurut gue ya. Udahlah hargain diri lu sendiri gitu. Kayak kalau emang lu mengakui bahwa lu sedang self healing atau lu melakukan self reward untuk diri lu sendiri, ya buktikan gitu. Jangan lu setelah kita semua harus saling membaik nih, maksudnya ya kan gue kayak gini self healing, orang kan beda-beda gitu kan, maksudnya kayak gini dengan cara lu terserah. Iya, terserah. Amat lah gue kayak gitu kan. Tapi setelah itu lu jangan malah down lagi, jangan malah kayak selalu self healing. Menurut gue self healing tuh dengan cara masing-masing. Oke, lu mungkin habis itu lu scroll IG nih, terus lu mungkin ngupload apa, terus ada yang jelek, ya Allah kena lagi dah mental. Kenapa sih jadi kayak gitu? Aku kena mental. Jadi sekarang tuh banyak banget malah orang itu yang claimer gitu loh, yang mengeklaim. Ya, klaim bahwasannya itu diri gua. Iya, setelah kayak ada yang bikin apa? Ada yang menurut kita itu salah. Maksudnya kan ada beberapa ciri-ciri gitu kan orang yang terkena seperti itu.
terus ada salah satu atau tiga salah satu di situ, terus langsung mengaklaim bahwa dari kita, wah berarti gue kayak gini nih. Ya kan, kalau menurut kita itu positif ya terserah, tapi kalau menurut kita itu negatif malah berimbasnya semakin memburuk, kenapa nggak kayak aku nggak mau kayak gitu, gua harus cari cara biar gue lebih kayak gini gitu kan. Benar. Jadi gimana ya, berhentilah banding-banding sama orang lain, ambil positifnya aja. Kalau ada orang lebih baik dari lu, aku ambil contoh baiknya, jangan malah kayak ngeklaim, aduh gimana ya gue ya, gue dijelek-jelekin mulu sama orang, padahal lu tuh cakep gitu loh. Kenapa ya masih kayak orang cakep tuh masih insecure gitu? Gue bingung apa ya? Mereka di situ mereka sudah mengakui mereka itu cakep. Iya, bahwasanya gue nggak tahu ya niatnya dia cakep cuman begitu biar kayak gimana biar gitu ya. Attentionnya dari Iya kan, orang, bener kan? Lu udah cakep gitu kan? Pengen banyak orang yang cakep kayak lu. Maksudnya Gitu. pengen dengan ini dulu menurut gue ya. Menurut gue kayak orang ada sudah. Itu udah ada beberapa orang yang apa? Ya ada beberapa misalkan kayak ada 10 orang yang mengakui bahwa kita itu cukup lah, ada yang orang mengakui bahwa kita tuh ganteng, kita tuh cantik gitu kan, 10 orang nih. Tapi ada 1, 2, 3 orang yang menganggap kita tuh jelek. Dia malah nganggap yang 3 orang itu, kalau misalkan dia malah, aduh gue insecure kalau gue kurang cakep, muka gue brengos apa gimana, gue nggak tahu kan, muka gue mencong apa gimana itu kan. Padahal ada 10 orang ini yang mengakui, dan dia lebih fokus ke 3 orang yang tanda kutip menjelekan dia lah ya istilahnya ya. Iya. Tapi ada 10 orang ini yang mendukung bahwa dia itu cakep, maksudnya mengakui gitu. Mengakui Lu tuh bahwasanya dia cakep ganteng loh, lu tuh cantik loh gitu. Tapi cuma gara-gara 3 orang ini, ya emang jangan remehin 3 orang ini, iya, tapi dengan lu merespon dia, lu buang energi dia, sama aja kan, itu kan lontaran kata negatif menurut gue ya. Hal yang negatif ketika ada orang yang malah ngejelekin kita itu hal yang negatif. Tapi kita lebih ngerespon ke 3 orang ini, itu kan sama aja kayak kita merespon hal yang negatif. Dengan melupakan 10 orang yang mengakui bahwa lu cakep. Kayak gitu loh. Jadi kayak, terus kemana 10 orang ini? Lu gak nganggep mereka, lu lebih nganggep 3 orang ini. Menganggap artian di sini, lu lebih, energi lu lebih baik lu buang ke hal yang lebih negatif daripada hal yang positif. Menurutku sih kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Apa sih kayak orang cantik ya? Padahal dia udah tahu kalau dia tuh cakep, mungkin ada yang ngejar-ngejar dia gitu. Contoh ya, cowok sama cewek ada yang ngejar-ngejar dia kan. Misalkan bahwa itu kan pembuktian juga kalau ada yang suka atau ada yang ngejar atau ada yang merespon bahwa dia cakep, berarti itu pembuktian bahwa dia itu cantik. Tapi malah dia share, aduh gue jelek banget ya kayak gini. Itu kan dia tuh ingin lebih banyak ada yang mengakui bahwa dia cantik, mungkin menurut gue kayak gitu. Mungkin cuman kayak gue mikir gitu sih, ngapain lu udah cakep insecure gue gituin. Iya kalau kayak gue ya walau alam mungkin kalau misalkan jelek gue bukannya sujon ya, cuman kayak gue ngerasa lu udah cakep, ngapain lu insecure men. Harus kan sebenarnya gue ngambil poin dari sini kayak gini loh, kayak pengakuan mau cakep jelek dari orang lain itu nggak penting. Yang penting pengakuan dari diri sendiri bahwa lu tuh cukup, bahwa lu tuh punya potensi kayak gitu. Apain sih kayak, ya kalau emang lu masih kayak gitu, lu nggak usah repost hal-hal yang inilah. Ya terserah sih, itu mah tetap itu buat mungkin self healing lu, gue nggak tahu. Tapi gue pribadi kayak gini ya, ketika gue ngupload SW atau SG gitu kan, IGS gitu, Instagram story atau story WA, gue lebih mikir kayak ketika gue nge-share hal yang baik, gue harus mengaplikasikan hal itu. Ya emang tidak sepenuhnya bisa gue aplikasikan, tapi kan perlahan kita aplikasikan. Gitu kan, kayak misalnya nge-share hal baik kayak gini, jangan malah abis gue nge-share hal yang baik, abis itu gue malah ngata-ngatain orang atau malah ngerasa insecure. Itu kan sama aja, hal yang baik ini tidak lu jalankan gitu loh. Dan mungkin dari lu nge-share hal yang baik itu, mungkin dari situ ada orang yang tersadarkan, ada orang yang jadi baik gitu kan. Walaupun cuma lu nge-share hal kebaikan cuma sekecil biji jarah ya, tapi kan semoga dari situ bisa malah tumbuh beberapa pemikiran orang yang, oh ya ternyata kita tuh cuma kurang bersyukur, ternyata kita tuh cuma kurang ikhlas. Kadang ada orang yang udah punya
motor keren, kurang bersyukur pengen punya mobil. Nggak tahu orang-orang punya mobil keren, kadang udah punya mobil kadang nggak bersyukur, gue pengen punya mobil kayak gitu. Kadang nggak bersyukur melihat ke bawah-bawah ada yang orang cuma bisa naik sepeda, Iya. tapi bukan sepeda-sepeda karang ya, Iya, sepeda mahal ya, sepeda. yang bisa ada yang mungkin jalan kaki, ada yang cuma naik angkot, tapi mereka nikmatin hidup gitu loh. Mestinya dipikirin, jadi kita mikirin ngapalin. Kayak gue sekarang males, gue insecure apaan, gue udah istilahnya cukup lah buat hidup gue sekarang gitu kan. Misalnya lu nggak mikirin lu besok mau makan apa. Iya, ya yang gue heran itu dari anak sekarang tuh, maksudnya kayak ya takut gitu kayak buat ngambil keputusan atau ngambil langkah apapun itu gitu kan. Lu nggak mikirin maksudnya besok mau makan apa ya kan, lu nggak mikirin besok tanggungan apa, lu di sini nggak punya anak gitu kan, nggak punya keluarga, belum punya pasangan, ya pasangan hidup gitu kan. Cuman kayak ngerasa mikir gitu kan, oh, gue besok apain ya gini 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 ya, gitulah. Ya gitu sih orang manusia ya, kurang bersyukur aja gitu kan. Ya bukan berarti kita sok baik atau apa ya, kita ini cuma sharing aja gitu pemikiran kita yang mungkin bisa jadi vibes positif buat orang lain gitu kan. Maksud gua ya berhentilah untuk membanding-bandingkan kekurangan lu sama orang lain. Kekurangan lu dengan kelebihan orang lain itu tidak bisa dibanding-bandingkan gitu kan. Tapi kalau lu mau ngebandingin hidup, lu bandingin sama orang yang lebih ada di bawah lu gitu. Di situ lu bakal nemuin rasa syukur gitu. Rasa syukur yang benar-benar kayak, oh gue bersyukur anjir masih bisa dandan lah istilahnya. Kalau cewek makan masih bisa dandan, masih bisa ada yang suka, masih bisa ya kayak gitulah. Lu Masih kan bisa makan seblak lah kasarnya iya, gitu kan. Kita kan nggak tahu orang di bawah kita masih bisa makan seblak kan apa enggak orang gitu kan. bawa duit goceng buat beli seblak, sedangkan mereka mengais uang goceng buat makan Buat makan seharian gitu, buat nyari beras gitu kan. Ya mungkin gitu aja sih, yang penting buat teman-teman semuanya kita sharing aja gitu, jangan ada yang anggap bahwa kita ini apa ya. Gua juga belum, bukan orang baik ya. Iya, gue masih banyak kekurangan. Masih banyak kekurangan. Tapi kalau misalkan dari kita ada yang bisa bermanfaat buat orang lain, buat teman-teman kita, buat orang-orang yang mungkin sekarang lagi bimbang sama dirinya bahwa gue ini kurang apa sih, gue ini apa, stop lah kayak gitu men. Stop lah. Kayak bersyukur sama diri lu sendiri. Kalau lu mau self healing atau lu mau kayak nge-reward diri lu sendiri atau apalah itu, ya lu akuin diri sendiri bahwa lu punya potensi yang bahkan orang lain gak punya gitu. Lu harus berani tunjukin bahwa ya gue punya ini gitu loh. Gue nggak mau ngikutin orang gitu ya. Mungkin boleh lah motivasi orang lain gitu kan. Tapi kan garis start kita itu semuanya berbeda-beda. Track record itu juga Iya, beda-beda. kan entah ada yang iya mungkin startnya semuanya dari nol. Iya. Tapi nolnya maaf gitu. Nolnya gue nih contoh nih, gue lah harus nyontoh orang lain. Startnya gue anak tukang sayur sama startnya anak Orang yang ada lah istilahnya. ada yang punya itu beda. Startnya tetap sama-sama dari nol gitu. Dari nol, cuman mereka udah kebantu sama privilege men. Gitu kan. Start orang beda-beda. Tinggal maksudnya kayak orang yang punya privilege mungkin dia startnya dari nol, cuman udah pembantu 50%. Ya, nah sedangkan orang yang kan yang dari nol nih, yang dari bahkan bawah ada, bahkan ada yang dari minus kita nggak dari tahu minus kan. kita nggak tahu ya kan. Ya itu sampai 100% mungkin dia kalau misalkan sampai sukses gitu kan. Iya, jadi ketika misalkan lu mungkin dari sini lu kayak lu start sama-sama dari nol, tapi lu ada 1% gitu loh. Daripada orang yang benar-benar dari nol, aku bahkan dari minus, itu lebih bersyukur aja gitu kan. Benar. Daripada mereka aduh, gue mau kesini tapi nggak ada biaya, gue mau kesini tapi gimana gitu loh. Intinya lu hargain diri lu sendiri. Kalau emang lu mau ngehargain, lu mau dihargain orang lain, itu lebih terpenting hargain diri lu sendiri. Dan ingat gitu, jangan baik ke orang lain itu jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih, terus jangan nyesel gue baik. Jangan ngarepin feedback lah kalau baik sama orang lain mah. Karena dengan lu ikhlas membantu orang, kita nggak tahu selamatnya kita dari mana. Mungkin dari doa orang itu, atau muntah dari hasil baik kita dari orang itu. Dan rezeki kita bakal kebuka juga nggak tahu. Kalau dari kita baik ke orang itu kan kita nggak tahu juga kan ya. Yang penting ikhlas dari diri sendiri,
intinya akuin lah bahwa kita itu hebat gitu aja sih, mungkin segitu aja ya. Ya udah, yuk sekian. Sekian men, thank you.